Halo teman Ruang Bicara, episode ini sebenarnya direkam di hari Jumat dengan topik yang bikin overthinking di weekend, yaitu kapan sebaiknya karyawan resign. Dan ada teman kita yang bisa ditanyain dan mudah-mudahan bisa dielaborasi ya, nggak cuman sebagai keputusan impulsif atau emosional, tetapi benar-benar matang dipikirkan. Selamat datang Mas Giri Soehardi, Head of Udemy Indonesia. Hai Mas Giri. Halo Mbak Puri, selamat pagi. Pagi, gimana kabarnya? Sehat, sudah di hari Jumat, tinggal beberapa jam sebelum akhir pekan ya. Sedikit ini ya, kalau saya boleh trivia dulu ya. Direktur Utama Garuda Indonesia itu sempat menyebut begitu masuk Jumat, terus masuk Sabtu Minggu, dia berpikir resign itu sering sekali. Apalagi di awal-awal beliau dipercaya sebagai Direktur Utama. Sebagaimana kita tahu, Garuda Indonesia saat itu lagi gak baik-baik aja. Terus ketika saya interview dia, beliau bilang, kalau saya hitung-hitung, pikiran saya mau resign itu 138 kali gitu. Tetapi, nah itu benar dipikirkan hari Jumat. Tapi udah Sabtu Minggu lewat, lebih mindful mungkin ya mikirnya, Seninnya masuk kerja lagi gitu. Nah, bersemangat lagi ya. Saya mau nanya sama Mas Giri dulu nih. Dengan tadi contoh trivia tadi, terus sekarang kan fenomenanya adalah pencari kerja tuh jumlahnya lebih banyak daripada jumlah pekerjaannya di sektor formal. Apa yang Mas tangkap yang mungkin kita belum lihat? Boleh di-share nggak? Oke, fenomena pencari kerja yang surplus ya. Kalau dari saya lihat sih memang ini cukup signifikan ya. Kalau yang kita lihat memang ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Misalnya yang pertama adalah jumlah lulusan dari universitas atau pendidikan tinggi itu terus meningkat setiap tahun. Yeah. Tetapi di sisi lain mungkin pertumbuhan lapangan pekerjaan formal tidak secepat itu. Jadi ada gap antara supply dan demand. Dan yang kedua, kami juga melihat banyak pekerjaan di sektor formal itu memerlukan keterampilan khusus ya, atau keterampilan yang mungkin tidak dimiliki oleh semua lulusan universitas dan pendidikan tinggi. Jadi ada gap lagi, gap skill. Dan yang ketiga, kita melihat semuanya bahwa ada otomatisasi, kemudian digitalisasi. Nah, ini juga mengurangi kebutuhan akan manusia sebagai pekerjanya ya. Dan kita melihat banyak investasi yang masuk ke Indonesia itu berupa padat modal, jadi bukan padat karya. Lagi-lagi karena tadi kehadiran teknologi. Jadi memang ini sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindari. Tapi memang ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah dan juga kita untuk mengatasi hal ini sih. Perlu dijabarin juga nggak sih kayak apa yang harus kita lakukan atau apa itu aja? Enggak, aku masih mau dengar. Jadi langsung aja, sikat aja Mas Giri, silakan. Mungkin dari sisi kita ya, kan kalau dari pemerintah ya kita berharap pemerintah banyak memberikan investasi untuk padat karya, meningkatkan keterampilan. Nah tapi dari kitanya mungkin yang bisa kita lakukan adalah terus belajar ya. Saya suka sebuah kutipan dari Charles Darwin. Dia bilang bukan yang paling kuat atau yang paling pintar yang bisa bertahan. Tetapi yang paling adaptif terhadap perubahan. Yes. Dan bagaimana caranya untuk adaptif? Ya terus belajar. Dari mana ya bisa dari mana aja. Dari buku, dari seminar, dari kelas online, dari diskusi dengan orang, termasuk berjejaring. Ya, apapun yang Mas tadi udah katakan kayaknya itu sudah menjadi general knowledge juga. Maksudnya kita menyemakati lah, nggak ada bantahan gitu ya dari apa yang Mas tangkap juga. Tapi ketika dibilang ada gap skill nih gitu, terus teman-teman kita yang baru lulus, tapi aku belajar loh dan aku tuh serius gak main-main. Tapi begitu aku keluar dari kelas, walaupun sudah magang misalnya gitu ya, magang yang lewat program kampus gitu, kok kayaknya gak tepat guna ya, maksudnya masih banyak hal, masih banyak ruang yang tadi tuh harusnya aku bisa belajar. Nah kalau berkaca dari Udemy-nya sendiri khususnya Indonesia, modul-modul apa yang menurut Mas ini harusnya menjadi go-to module atau kurikulum atau course gitu ya untuk membekali kita-kita yang mungkin kalau di kampus nggak dapet. Oke, tentang skill ya.
Jadi kalau misalnya kita lihat Udemy di Indonesia, itu memang topik yang paling banyak dipelajari, itu topik-topik terkait teknologi. Misalnya bahasa pemrograman, yang paling hits beberapa tahun terakhir, mungkin 2 tahun terakhir itu ChatGPT ya, Gen AI. Yeah. Banyak yang pengen belajar ya kan, pengen tahu gimana sih prompt engineering. Yeah. Ketika kita berbicara dengan ChatGPT, apa yang harus kita siapkan. Kemudian kita bicara tentang data science juga. Itu topik-topik yang paling banyak diminati. Jadi boleh dibilang mungkin 60% kursus yang didaftar oleh masyarakat di Indonesia itu terkait teknologi. Baru kemudian 40%-nya terkait dengan bisnis dan professional development. Kayak marketing, finance, public speaking, time management dan sebagainya. Nah itu jadi 2 segmentasi utama ya. Meskipun kalau saya lihat, kalau kita lihat juga dari beberapa report, apa sih yang memang harus disiapkan oleh lulusan atau fresh graduate misalnya ketika mereka masuk dunia kerja. Ada sebuah report dari McKinsey. Nah dia bilang itu ada 4 keterampilan yang perlu kita tingkatkan. Oke. Yang pertama itu adalah kemampuan kognitif. Kita bicara kecerdasan, kita bicara tentang logical thinking, tentang decision making. Nah ini penting kita tingkatkan. Yeah. Nah yang kadang-kadang ini tidak kita dapatkan di kuliah. Yeah. Yeah. Tergantung nanti dari jurusannya ya. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan self leadership. Bagaimana kita mengatur diri kita, kepemimpinan terhadap diri kita sendiri, termasuk misalnya emotion management. Yeah. Karena nanti ketika kita berbicara mau resign karena emosi, nah itu kan ada emotion management yang harus kita atur. Iya. Kemudian yang ketiga itu intrapersonal. Oke. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Nah ini yang kadang-kadang juga tidak begitu ditekankan ketika kita masih di universitas atau di pendidikan tinggi. Iya. Dan yang terakhir, karena dunia berubah begitu pesat, menurut McKinsey itu adalah keterampilan digital. Nah ini bisa terkait dengan industri di mana kita bekerja. Yeah. Karena mungkin berbeda industri, berbeda juga teknologi yang dibutuhkan. Sepakat semua sih saya. Sepakat semua. Nah, dan lanjut silakan. Mungkin kan kita sering melihat PISA ya, itu program for international student assessment gitu ya. Yeah. Memang kadang-kadang kita punya kelemahan di kognitif. Padahal kognitif ini kadang-kadang menjadi fondasi untuk kita berpikir. Yeah. Kita bicara tentang logical thinking, ada masalah, ada proses, kemudian ada output, ada silogisme dan sebagainya. Nah kadang-kadang ini kalau kita gagal ya, ketika kita fondasinya nggak kuat, katakanlah kalau ini adalah sebuah rumah, ketika fondasinya nggak kuat ya udah rumah itu akan rubuh. Yeah. Kognitif jadinya nih ya. Ini tangkapan ya. Tangkapan market Indonesia. Kurang lebih. Aduh, alarming, sedih, alarming, tapi lebih baik kita akui itu supaya kita bertumbuh, kan gitu ya harapannya. Betul sekali. Nah, sekarang karena kita lagi ngomongin resign, kalau ngomongin resign kita harus generalisir dulu sih sementara nih Mas, bahwa akan ada orang yang udah 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Nanti silahkan dijabarkan, mungkin ada behaviornya masing-masing gitu. Betul. Menurut Mas yang sudah berjibaku lah di dunia pendidikan dan pekerjaan, hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan secara matang ketika karyawan, kita ngomongnya orang yang kantoran ya, bukan yang ibaratnya punya bisnis gitu ya. Yep. Kapan aku resign dari kantor? Wah, ini nanya pengalaman pribadi ya. Boleh dicampur, boleh dicampur. Ya. Kapan ya? Kalau menurut saya secara garis besar itu ada 2 alasan ya. Kapan seseorang itu harus resign. Oke. Alasan yang pertama itu tidak terkait dengan pekerjaan kadang-kadang. Ini karena ada alasan khusus. Jadi misalnya Mbak Puri dapat beasiswa nih. Wah tiba-tiba dapat beasiswa LPDP atau Chevening atau Fulbright. Yang misalnya sayangnya tidak bisa diundur ke tahun berikutnya. Padahal katakanlah Mbak Puri masih menikmati nih pekerjaannya. Tapi kayak wah ini ada S2 nih.
Ada kesempatan lain yang mungkin hanya akan datang satu kali. Nah, ini saya sebut dengan alasan khusus. Jadi tidak terkait dengan pekerjaan, kita mungkin saatnya resign. Karena ada suatu kesempatan yang tidak bisa kita lewatkan. Kita lewatkan. Tidak hanya beasiswa ya, misalnya kadang-kadang kesehatan. Entah itu kesehatan kita atau mungkin kesehatan keluarga kita. Kita merasa, aduh saya tidak sehat nih, saya perlu istirahat, kita bisa resign misalnya. Atau ada beberapa orang yang mereka resign karena mereka mau menjaga keluarga mereka. Atau tadi misalnya kata Mbak Puri ya, ada orang yang mau resign karena dia mau pindah kuadran. Dari dulunya adalah karyawan, mereka mau pindah ke kuadran businessman atau entrepreneur. Nah itu kan artinya ada alasan khusus, tidak terkait dengan pekerjaan, apakah mereka lagi menikmati atau tidak menikmati, tapi ada satu dorongan atau tarikan kayak, oh iya ya, ini saatnya. Nah itu menurut saya alasan pertama. Nah yang kedua, alasan yang terkait dengan pekerjaan. Apakah bosnya nggak seru ataukah ada sesuatu. Nah ini yang menarik nih, karena biasanya sering terjadi ya, kita resign karena emosi gitu ya. Marah sama bos atau lingkungannya yang tidak menyenangkan. Memang menurut saya itu tidak ada acuan baku ya. Jadi setiap orang punya pilihan sendiri. Tapi saya suka sebuah konsep. Ini saya ambil dari sebuah buku. Judulnya Too Many Bosses, Too Few Managers. Too many bosses. Too many bosses, too few managers. Leaders. Oh, leaders. Oke. Jadi terlalu banyak bos tapi sedikit sekali yang namanya leader. Nah dia bilang itu dalam bukunya, itu ada 3 motivasi kenapa seseorang akan optimal dalam bekerja. 3 hal itu R, E, dan D. R itu adalah role atau peran. Kemudian E itu adalah environment atau lingkungan di mana dia bekerja. Kemudian D itu adalah development, perkembangan. Nah, RED ini biar enak kita singkat red ya. Jadi ini merah nih, ini red flag atau enggak nih ya. Nah, saya suka karena memang menurut saya ini valid ya. Seseorang bekerja ketika role dia senang, menyenangkan, lingkungan dia enak, kemudian dia bisa berkembang. Nah, kemudian dari framework ini, saya lihat nih, ini yang kemudian saya jadikan patokan saya kapan saya harus resign. Yang mungkin teman-teman juga bisa konsiderasi. Prinsip saya, ketika 3 hal ini terpenuhi ya. Jadi ketika saya bekerja, R-nya enak, role-nya enak. Saya suka perannya, saya suka pekerjaannya. Kemudian environment-nya juga asik ya, lingkungannya mendukung, kondusif, bosnya juga enak. Kemudian D-nya juga oke ya, saya berkembang secara jabatan, saya berkembang secara kemampuan. Menurut saya tidak ada alasan kenapa seseorang harus resign ya. Karena 3-tiganya asik. Nah, kalau hanya 2 yang terpenuhi, misalnya perannya enak, kemudian lingkungannya asik, tapi tidak berkembang orang ini. Di situ-situ aja, kemampuannya gitu-gitu aja. Nah ini menurut saya 50-50 keadaannya. Kamu boleh pertimbangin resign atau enggak ya. Atau misalnya role-nya enak, kemudian development-nya enak, tapi environment-nya enggak enak. Jadi baru 2 yang terpenuhi, satunya enggak enak. Nah ini ada di persimpangan. Nah menurut saya idealnya itu resign ketika hanya 1 yang terpenuhi. Misalnya R-nya enak, jadi role-nya enak, saya suka nih role-nya. Tapi environment-nya nggak asik, lingkungannya toksik, ya, tikam menikam, jilat menjilat dan sebagainya. Kemudian saya tidak berkembang secara kemampuan, saya juga tidak berkembang secara jabatan. Nah itu menurut saya ini saatnya resign. Atau misalnya hanya lingkungannya yang enak, hanya E-nya yang enak, tapi R dan D-nya nggak enak. Role-nya sebenarnya saya nggak sukain, pekerjaannya terlalu banyak, dan juga misalnya saya tidak berkembang secara kemampuan. Nah, di situ menurut saya saatnya untuk mencari peluang yang baru. Nah, ini prinsip saya. Jadi RED ini saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biasanya kalau saya resign itu saya lihat dulu. Jadi jangan hanya karena satu momen, satu emosi, kemudian kita pengen resign. Lihat dulu 3 ini, oh ternyata 2 masih oke nih. Saya bertahan dulu deh. Tapi kalau kadang-kadang cuma 1, ya sudah saatnya.
Nah ini prinsip saya ya, meskipun kadang-kadang nggak ada aturan baku ya. Ada beberapa temen yang dia mempertimbangkan, wah company dia tuh udah nggak impactful banget nih buat environment. Dia punya pegangan itu. Nah di saat itu ketika dia merasa company-nya udah nggak impactful lagi, dia resign. Ya boleh-boleh aja. Tapi prinsip saya RED, red. Role-nya, environment-nya, development-nya. Menariknya dari 3 elemen yang Mas katakan tadi, nggak ada elemen M money ya? Atau M money ada di dalam development? Benar, karena sebenarnya money itu relatively subjektif ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang bekerja itu bukan karena uang. Misalnya dia pengen bekerja untuk mendapatkan pengetahuan dulu, atau dia ingin menimba ilmu dulu. Tapi di sisi lain ada juga orang yang bekerja demi uang. Nah ini yang tidak bisa kita hindari ya. Kita kan nggak mau menipu diri sendiri ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang katanya. Nah, jadi RED tadi adalah fondasi adalah pilar. Jadi kalau kita analogikan sebagai sebuah bangunan, RED tadi adalah pilar. Nah, di mana fondasinya itu sebenarnya adalah remunerasi. Adalah gaji atau benefit yang kita terima. Karena saya suka ada satu eksekutif yang dia bilang, kalau kita bekerja tapi remunerasinya tidak cukup, kita tidak akan fokus dalam bekerja. Jadi analoginya seperti ini, kalau misalnya gaji saya 10 juta, tapi pengeluaran saya 9 juta, saya cuma nabung 1 juta. Ketika ada suatu hal yang tidak terduga terjadi ya, itu saya akan kepikiran, waduh saya perlu uang dari mana ya? Apa pakai pinjol, apa pakai pay letter, jadi banyak pikiran. Pikiran saya terpecah, ngomongin kerjaan, ngomongin dapat dari mana uang, sehingga nggak fokus. Tapi ketika saya diapresiasi perusahaan dibayar 15 juta, kemudian pengeluaran saya 9 juta. Saya punya tabungan 6 juta. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak terduga terjadi, saya punya tabungan. Sehingga saya tetap bisa fokus ke pekerjaan. Nah, jadi remunerasi itu penting. Jadi remunerasi itu sebagai fondasinya, RED itu sebagai pilarnya. Si pilarnya. Tapi lagi-lagi kan tidak semua orang itu bekerja hanya mengejar remunerasi ya. Sepakat. Tidak jadi hanya kalau, gitu ya. Iya. Tidak hanya, betul. Ada orang yang pengen memberikan impact. Nah, tapi buat orang-orang yang merasa kayak, oh iya ya, RED-nya bagus, tapi kalau gaji saya kurang gimana ya? Karena saya punya keluarga yang harus saya nafkahi, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Nah, ini saya mau nanya lagi nih, follow up dari bahwa ini kan ada nuansa gitu ya ketika kita ngomong kerja tuh nggak cuma soal duit aja, tapi duit juga penting kan gitu kan. Ini kan kayak gray areanya, spektrumnya ada di situ gitu. Sekarang kan ada fenomena juga bahwa startups lagi sulit gitu. Ada beberapa industri yang dengan sangat berat hati gaji karyawannya mungkin dipotong 20% atau di satu masa THR-nya nggak keluar dan sebagainya gitu. Kita udah sering denger lah fenomena ini dan kayaknya masih terus sampai sekarang beberapa. Sehingga ada behavior baru nih yang muncul Mas. Apalagi di teman-teman yang usia muda. Jadi mungkin udah nggak dibilang first jobber, dia sudah punya mastery di satu hal gitu ya. Akhirnya dia menggunakan mastery itu untuk pindah. Kayak cepet pindah gitu. Karena dia mengejar increment atau kenaikan gaji yang cepat gitu ya. Kayak dalam industri yang sama gitu. Katakanlah misalnya teknologi tadi dibilang lagi seksi. Oh ya udah kalau misalnya aku mau dapat kenaikan yang signifikan, bilangnya kan gitu ya. Aku pindah deh dari A ke B, habis itu B ke C. Nah aku mau nanya pandangan Mas sih gitu. Is this okay? Karena ini kan balik lagi ke nuansa gitu ya. Kalau when is it okay and when is it not okay? Oke, menarik ya pertanyaannya. Jadi saya lupa ada satu namanya job generation ya. Apa namanya? Job hopping. Ya, job hopping. Ya. Jadi berpindah-pindah dengan cepat ya. Tapi ini tidak bisa dipungkiri ya. Sederhananya begini, biasanya dalam satu perusahaan, meskipun nggak selamanya atau nggak semua perusahaan seperti ini ya. Ketika ada karyawan naik gaji misalnya,
ya mungkin dia akan ditawarkan kenaikan gaji sekitar inflasi plus berapa persen misalnya. Ya. Jadi mungkin sekitar 5-10%. Betul. Tetapi ketika dia pindah ke perusahaan lain misalnya, dan dia punya kemampuan yang memang dicari oleh perusahaan lain mungkin nggak segan untuk membayar, oke, kita akan bayar 30% lebih tinggi. Buat orang-orang yang mencari ya pendapatan yang oke, itu suatu hal yang tidak bisa dipungkiri dong. Kayak, wah gila, kalau saya bertahan 5%, kalau saya pindah 30%. Ya. Ya kan? Pindahlah dia ke perusahaan baru 30%. Kemudian di perusahaan baru 2 tahun, ada lagi perusahaan lain yang menawarkan. Anda punya kemampuan yang kami cari, kalau mau pindah kami tawarkan 30%. Ya. Ya, jadi ada joke yang bilang, kalau Anda stay di perusahaan yang sama dan Anda pindah ke beberapa perusahaan zigzag, ya, dalam 10 tahun nanti gajinya berbeda signifikan. Nah ini kadang-kadang ini sebuah realita ya. Yeah. Perusahaan butuh talent-talent yang mumpuni. Kemudian sekarang informasi begitu banyak. Mungkin kan kita sering membandingkan kayak, oh Gen Z atau Baby Boomers atau Gen X itu kayak itu loyal banget. Satu karir itu hanya satu perusahaan atau hanya 2 perusahaan. Mungkin karena banyak perbedaan ya. Zaman dulu mungkin informasi tidak begitu banyak. Kemudian supply dan demand juga relatif seimbang. Dan kita melihat itu berbeda sekali. Nah tapi memang menurut saya itu tidak ada aturan baku ya. Tidak ada yang mana yang benar, yang mana yang salah. Saya ambil contohnya saya dulu ketika saya masuk ke Udemy, saya punya prinsip, 2-3 tahun saya mau cabut deh. Saya pengen belajar di sini, ya kan. Sekarang saya udah 6 tahun ya. Jadi ini tempat di mana saya bekerja terlama. Gitu. Jadi saya menikmati yang saya pikir dulu kayak 3 tahun harus pindah. Karena di tempat saya itu di Udemy rolling. Jadi 3 tahun pertama fungsi saya melihat Indonesia, saya manage Indonesia. Kemudian masuk ke 4, selain Indonesia saya juga dipercaya manage beberapa market yang lain. Jadi ternyata keinginan resign tadi jadi hilang. Ya kan? Nah jadi memang akan kembali ke individu masing-masing ya. Dan memang kadang-kadang berbeda industri juga berbeda perlakuan ya. Mungkin buat startup seseorang pindah setahun 2 tahun it's fine. Tapi mungkin buat beberapa perusahaan yang konvensional kayak wah ini kok nggak loyal ya. Karena buat perusahaan yang lebih kekinian, lebih temporer gitu, kita butuh jasa orang ini saat ini. Oke, kita berani bayar mahal. Ketika memang 2 tahun dia pindah, ya sudah. Setidaknya dalam 2 tahun kita bisa mendapatkan manfaat dari orang ini. Jadi ya tidak ada acuan baku. Mau resign ya silakan, mau bertahan ya silakan. Tapi kalau mau resign tadi ya ingat faktor RED tadi. Nah, ini juga kalau dari kita kan lagi di podcast Uang Bicara gitu. Jadi biar gimana juga uang jadi faktor lah gitu. Bukan betul. Mungkin nggak yang paling besar untuk sebagian orang, tapi ada di situ. Nah, ini juga ada semacam pertanyaan lah soal formula. Apakah ini juga bisa menjadi acuan kayak saya resign kalau minimal uang saya udah X gitu. Itu sah atau ada hal lain yang perlu dipertimbangkan menurut Mas Giri? Pasti ada hal yang lain ya. Dan yang sebenarnya resign itu bukan satu-satunya solusi ya. Kadang-kadang kita berpikir ketika hanya satu dari RED yang tidak terpenuhi, solusinya hanya resign misalnya. Padahal enggak juga. Kita bisa ngobrol misalnya dengan HRD, saya mau pindah divisi dong. Kebetulan divisi ini saya nggak cocok. Saya anaknya tuh analytical banget, tapi kok saya di marketing. Saya boleh pindah nggak misalnya ke tim analysis atau tim finance. Jadi nggak selamanya resign itu adalah salah satu-satunya opsi ya. Nah tapi kalau memang harus resign tuh ya mungkin ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama tadi kayak kata Mbak Puri, keuangan. Jangan sampai ketika kita resign, apalagi resign yang terburu-buru ya. Kita yang pertama itu kita tidak mempersiapkan dari sisi keuangan. Beberapa literasi mengatakan idealnya kita punya tabungan 6-12 kali dari biaya bulanan. Konsepnya ketika kita resign terburu-buru atau misalnya kita di layoff,
kita punya waktu sekitar 6 bulan sampai dengan 12 bulan untuk mencari pekerjaan baru. Dan kita tetap hidup. Jadi kita, ada yang bilang mantap, makan tabungan. Nah, jadi kalau kita punya uang tabungan 6 bulan, biaya operasional bulanan atau 12 kali, nah itu enak. Kita lebih fleksibel. Jadi ketika ada pekerjaan yang kita nggak suka, kita bisa menolak karena kita masih punya tabungan. Ya, tapi kalau kita nggak punya tabungan, kita cuma punya tabungan 1 bulan, kemudian ini sudah masuk ke bulan kedua, kita dapat tawaran, tapi pekerjaannya sebenarnya nggak enak, gajinya nggak menarik, tapi kita nggak punya opsi lain. Kita udah nggak punya tabungan, kita udah nggak bisa lagi mantap ya makan tabungan, ya udah kita ambil. Jadi kadang-kadang kita terpaksa mengambil karena itu satu-satunya opsi. Nah, tapi kalau kita punya tabungan 6 sampai dengan 12 kali biaya bulanan, kita punya keleluasaan untuk memilih yang terbaik untuk kita. Jadi keuangan penting ya. Kalau saya sih, kalau bisa sepanjang mungkin. Kalau bisa nggak hanya sekedar 12 bulan ya. Kalau bisa 24 bulan. 2 tahun. Jadi nanti selama mencari kerja atau selama tidak bekerja, selain punya biaya operasional juga punya biaya healing. Ya kan, karena nggak kerja juga sama capeknya dengan bekerja sebenarnya. Iya, betul. Ya kan, tertekan, apalagi kalau ada tetangga ngegosip, ya kan. Tinggal sama mertua ngegosip. Waduh, itu kan tekanan batin, jadi mendingan healing kan. Jadi kalau punya 24 kali kan lumayan bisa dipakai buat healing. Nah, itu jadi pertama persiapkan keuangan. Kedua mungkin persiapkan keluarga ya. Kalau misalnya sudah punya keluarga, istri dan anak, kalau belum mungkin bicara dengan orang tua. Karena kan mereka support system kita. Mungkin mereka yang tidak akan meninggalkan kita ketika kita sedang jatuh. Dan kita perlu ngobrol dengan mereka. Kalau saya resign, oke nggak sih? Mereka siap bantu nggak? Baik itu secara materi maupun dukungan. Jadi bicara dengan keluarga, minta pendapat mereka. Dan yang ketiga mungkin mempersiapkan mental ya. Ini yang kadang-kadang resign aja gitu. Tahu-tahu nggak siap ya. Biasanya kerja 5 hari per minggu, tiba-tiba nggak kerja, stres. Mulai mikirnya nggak jelas gitu ya. Atau tadi ya, tetangga suka ngegosip ya. Atau kalau misalnya masih tinggal di rumah mertua kan kayak nggak kerja, siap nggak? Nah ini kan mental ini nggak main-main ya. Karena banyak yang menganggap remeh, padahal ini cukup masalah yang serius ya. Dan yang mungkin yang terakhir yang harus disiapkan rencana berikutnya. Jadi kalau memang sudah resignnya terburu-buru ya nggak masalah. Tapi siapkan rencana berikutnya. Saya mau ngapain? Misalnya saya mau bekerja di perusahaan ini, di industri ini, di fungsi ini, gap saya di mana nih? Saya kekurangan skill ini, saya tambahin dulu deh. Nanti kalau saya udah dapat sertifikasi apa misalnya, baru saya mau melamar. Nah, jadi itu penting. Jadi keuangan, kesiapan, keuangan, mental. Keluarga, mental, dan rencana berikutnya. Oke. Walaupun tadi sudah sempat diulas dengan tadi framework RED dan di bawahnya ada renumerasi, saya mau ngecek sekali lagi kantor seperti apa yang dikatakan red flag gitu ya Mas. Karena saya juga pernah dengar bahwa orang tuh alasan resign terbesar adalah bukan role-nya, bukan kantornya, bukan uangnya, tapi bosnya. Pokoknya N+1-nya dia lah gitu. Apakah itu yang maksudnya bisa kita tanda kutip kategorikan red flag, atau mungkin ada hal lain yang belum kita lihat dan Mas udah mulai bisa mendeteksi nih? Oke. Red flag ini lagi-lagi subjektif ya. Misalnya Mbak Puri dan saya bekerja di satu kantor gitu ya. Mungkin buat Mbak Puri, wah kantor ini red flag ya gitu. Tapi mungkin buat saya nggak red flag nih. Ya masih green flag gitu ya, atau masih yellow flag gitu ya. Tapi mungkin secara garis besar saya melihat sebuah kantor itu bisa dikatakan red flag ada 2 tahapan ya. Pertama mungkin tahapan sebelum kita jadi karyawan. Yang kedua ketika memang kita sudah jadi karyawan. Nah jadi kalau misalnya kita baru mau masuk, kita harus bisa memilah nih, ini company red flag atau enggak ya. Jangan sampai kita terjebak di perusahaan yang kemudian ternyata red flag ya. Dan memang ini agak tricky ya, karena kita belum masuk ke perusahaannya. Nah tapi kita sebenarnya bisa baca-baca sih dari luar ya. Kalau perusahaannya cukup besar, misalnya kita bisa baca-baca dari review perusahaan,
Kemudian kita melihat dari tingkat turnover karyawan. Beberapa perusahaan tuh punya review di Glassdoor misalnya. Kita bisa lihat juga. Atau mungkin di sosial media kayak di TikTok ya. Kita pengen tahu kayak budaya mereka gimana sih dan sebagainya. Atau kalau misalnya ada yang mau lebih advance bisa baca laporan keuangan. Kan situ cukup terbuka ya. Atau ngobrol dengan teman yang pernah kerja di perusahaan tersebut. Nah kita bisa lihat ini red flag atau enggak ya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang mungkin absolut itu red flag. Misalnya perusahaan itu pernah melanggar hukum misalnya ya. Melanggar peraturan resmi dari kementerian. Nah itu udah red flag lah ya. Atau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang melanggar hak asasi manusia ya. Nah itu besar kemungkinan red flag. Tapi ada juga yang sifatnya subjektif ya. Misalnya ada perusahaan yang kamu harus masuk kantor 5 hari seminggu. Buat beberapa orang ini, ini red flag nih. Kantornya gak fleksibel. Tapi buat beberapa orang ya gak masalah. Karena dengan saya datang ke kantor saya lebih bisa berkomunikasi dengan cepat. Nah atau juga ada yang bilang rumah jarak dekat, jarak dari rumah ke kantor dekat itu green flag. Tapi kalau jauh red flag. Tapi ada juga yang gak apa-apa kok. Nah jadi itu cukup subjektif ya kalau kita bicara red flag ya. Nah itu dari sisi kalau kita sebelum masuk. Nah tapi ketika kita sudah masuk, nah kita dari orang dalam kita bisa melihat. Lagi-lagi kita mengacu ke framework RED tadi ya. Nah dimana kalau red flag biasanya sangat dekat dengan E-nya, environment-nya. Nah biasanya saya akan melihat itu yang pertama adalah kepemimpinan dari perusahaan. Leadernya oke nggak? Baik itu leader yang paling tinggi misalnya CEO, sampai leader yang terdekat dengan kita, manajer kita. Dia visionaris atau enggak, kemudian dia pelin-pelan nggak. Kadang-kadang susah juga kalau kita punya bos hari ini A, besok B, besok C, ya dan seterusnya ya. Kan kita jadi bingung nih, mau kemana nih. Kemudian bosnya punya kompetensi nggak. Nah, itu penting untuk dilihat kepemimpinan di dalam organisasi. Kemudian juga kita lihat lingkungan pekerjaan ya. Toksik nggak, kemudian saling tikam menikam nggak. Ketika memang itu terjadi artinya ini red flag. Atau misalnya jilat-menjilat yang tidak proporsional ya. Karena buat saya jilat-menjilat itu normal ya, boleh selama proporsional. Tapi yang tidak proporsional itu ketika kita jilat-menjilat dengan menjatuhkan orang lain. Tapi ketika kita, kan sebenarnya jilat-menjilat ini adalah seni komunikasi ya. Jadi ya gray area lah. Kemudian kira-kira beban pekerjaan kita terlalu banyak atau enggak? Manusiawi enggak? Saya dengan kemampuan 9-10 jam per hari, kalau dikasih pekerjaan yang secara waktu sebenarnya butuh waktu 20 jam itu enggak rasional, itu red flag. Ya kan? Kemudian masalah komunikasi di kantor ya, orang transparan enggak dan sebagainya, sampai dengan misalnya masalah keuangan organisasi. Ini perusahaan masih sehat atau enggak sih? Nah ketika memang udah enggak sehat, ini kayaknya udah red flag nih. Nah artinya E-nya tadi enggak terpenuhi ya. Tinggal kita bandingkan dengan R dan D. Apakah memang saatnya resign atau tidak? Oke. Nah, ini kita sudah di ujung percakapan nih Mas. Karena masih dirimu ya? Saya pikir tadi 2 jam ya. Gila, kalau boleh nambah sih boleh banget Mas. Kita bikin langsung maraton 5 episode. Tapi karena Udemy ini kan adalah bagian dari market yang besar ya. Maksudnya gak cuma di Indonesia aja. Saya jadi ingin tahu sih sebenarnya Udemy misalnya Amerika Serikat gitu kan. Ngelihat employee yang asal Indonesia, kita tuh punya ciri khas apa sih gitu. Maksudnya kita dilihat sebagai employee seperti apa in general, dan plusnya apa, dan kalau ada ruang untuk bertumbuh lebih baik lagi tuh sebaiknya orang Indonesia tuh seperti apa? Oke. Di Udemy kan perusahaan global ya. Kantor pusatnya di SF di Amerika Serikat. Di Udemy itu ada 51 kewarganegaraan. Jadi menarik ketika kita diskusi dengan orang dari latar belakang yang berbeda ya. Saya ingat banget saya pernah ketemu dengan kita makan malam sama orang Argentina ya. Kita makan malam tuh jam 7. Buat dia kayak, ini kepagian jam 7, terlalu awal untuk makan malam. Kayak, ini kan jam 7 kayak, jam 7 setengah 8 lah kayak.
Tapi dia cerita kayak, oh di sana itu jam 10 baru makan malam. Oke. Jadi keramaiannya itu jam 9, jam 10. Nanti orang akan stay sampai jam 12, jam 1 gitu ya. Kayak, wah seru ya. Di Indonesia kan jam 9, 10 saatnya pulang ya, tidur. Nah tapi memang itu menarik ketika kita bekerja di perusahaan yang multinasional. Kalau yang dilihat dari orang Indonesia, secara kompetensi sebenarnya oke ya. Meskipun mungkin ini tidak representatif ya. Kan kalau kita melihat Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat kan bervariasi ya kemampuannya ya. Betul. Tapi ketika ada orang Indonesia yang bekerja di multinasional memang secara kompetensi baik ya. Tapi mungkin kadang-kadang PR-nya itu adalah fluency atau kemahiran berbahasa Inggris misalnya ya. Karena tidak semua orang Indonesia cukup fasih berbahasa Inggris. Nah itu yang kadang-kadang menjadi PR. Yang kemudian misalnya ada seseorang kemampuannya 10, tapi kemampuan komunikasinya 5. Ya. Nah karena dia terbatas dalam berkomunikasi, nilai kompetensi 10 dia itu tidak akan kelihatan. Karena dia gagal menyampaikan 10 dia tadi. Jadi nilai dia mungkin hanya terlihat oleh kolega dia 6 atau 7. Nah itu yang kadang-kadang harus kita imbangi. Jadi komunikasi itu penting. Kan kita tahu beberapa negara misalnya yang cukup terkenal kayak orang India gitu, dari negara India kan mereka sangat vokal ya. Mereka berani menyampaikan pandangan mereka. Sementara kita cukup malu-malu ya. Mungkin karena kita dibesarkan dengan budaya ketimuran, ada senioritas, kita tidak ingin membantah senior dan sebagainya. Kadang-kadang itu juga menjadi hambatan. Ketika kita terlalu kaku dengan orang yang lebih tua gitu ya. Sementara kalau orang di luar kan kayak manggil orang 30 tahun yang lebih tua juga mereka manggil nama juga gak masalah ya. Dan itu juga menjadi, tapi plusnya itu orang Indonesia dianggap sopan. Kita sopan, kita ya secara ini ya, secara prototype ya. Kita sopan, kita berkinerja positif. Jadi oke. Dan kadang-kadang ini nggak berlaku general ya. Kadang-kadang orang Indonesia itu suka jam karet misalnya ya. Masih ada stereotip itu berarti ya? Jam 10 kadang-kadang 10.05 gitu ya. Sementara mungkin kalau orang luar jam 10 itu artinya mereka jam 10 kurang 5 itu sudah ada. Sementara kita 10 lewat 5. Ya beda tipis lah. Tapi mungkin nggak bisa digeneralisir ya. Ada beberapa atau mungkin saya lihat banyak orang Indonesia yang relatif on time ya. Jadi punctual, tepat waktu. Nah itu juga memberikan pandangan yang positif sih. I see. Oke. Sedih, padahal pengen nambah tapi sudah lewat 30 menit nih janjinya satu episode. Jadi ada gak hal-hal yang menurut Mas perlu kita ketahui lagi di ekonomi yang sangat menantang ini? Kita juga udah mau tahun baru nih, mau masuk Q1 2025. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang baru mulai karir atau sudah tengah karir di situasi yang gak menentu ini? Oke, ada banyak sih yang mau saya sampaikan ya. Mungkin ada 2 jam kali ya. Ntar bikin lagi Mas. Intinya sebenarnya 2 hal. Yang pertama career planning ya. Buat yang baru mau masuk ke dunia kerja atau yang sedang bekerja. Saya punya konsep REAP. Hobi banget ya bikin kesingkatan kata-kata ya. REAP. Nah jadi R ini adalah reflect. Kita mengenali diri kita. Kemudian E-nya adalah explore. Ada yang bilang passion mindset versus craftsman mindset. Ada yang bilang pakai ikigai. Ada yang bilang nggak perlu ikigai. Basically you should love what you are doing instead of do what you love. Yaitu kembali ke individu. Kemudian E-nya adalah act. Dan P-nya adalah perform. Bagaimana kita bisa perform dengan baik di perusahaan. Dan setelah kita bekerja berapa tahun, kemudian kita reflect lagi nih. Jadi REAP nih, REAP ini terus berputar. Setiap tahun atau setiap 2 tahun kita refleksi lagi. Kayak, saya masih perlu gak sih stay di perusahaannya atau saya perlu resign. Nah dan bagaimana caranya perform? Lagi-lagi kembali ke tadi yang saya bilang, terus belajar. Ya kan? Belajar itu gak cuman technical, tapi belajar soft skill, termasuk belajar emosi. Jadi jangan dikit-dikit maunya resign.
tarik nafas ya kan. Bahkan hal yang paling simpel misalnya belajar namanya 478 pernafasan 478 ya kan. Tarik nafas 4 detik, 7 detik ditahan, 8 detik dikeluarin. Itu kadang-kadang simple tapi nggak semua orang tahu itu. Yeah. Jadi terus belajar apa yang mau dipelajarin 4 topik tadi. Kognitif, self leadership, interpersonal, dan digital. Yes. Supaya kita bisa jadi sosok yang adaptif. Cakep. Siapa yang menyangka episode ini sekaligus siraman rohani dari Mas Giri. Keren abis. Hari Jumat soalnya ya mungkin. Mas Giri, makasih banyak udah nyemetin. Aku yakin ini gak akhir dari percakapan kita sih. Besok-besok kita bikin kelas aja apa sama Udemy kan? Boleh Terima kasih juga atas undangannya Mbak Puri. Thank you, sampai ketemu lagi. Bye. Bye.